Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan membawakan tugas yang diberikan oleh Bapak Abdul Latif kepada kami, yaitu yang berjudul menuntut ilmu. Di sini saya sudah menyiapkan seorang narasumber. Kita panggilkan Mus'ab Asif Nasiruddin. Silakan masuk. Gimana kabarnya Bapak Asif? Alhamdulillah sangat baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Monggo diperkenalkan dong. Oke, di sini saya sudah diundang oleh Nur Muhammad Husain untuk ikut serta dalam mengisi tugasnya. Di sini saya bernama Mus'ab Asif, NIM belakang 78. Oh iya, saya dari awal belum perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Husain Mustafa dengan NIM 133. Ini di sini saya mengundang Anda untuk banyak pertanyaan dari masyarakat gitu tentang menuntut ilmu. Apakah bisa untuk menjawab? Insya Allah. Ya. Di sini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari orang-orang banyak lah seperti itu. Yang pertama, langsung saja dimulai ya. Siap. Yang pertama itu, apa sih hukum orang yang punya ilmu tapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu gimana sih? Boleh saya jawab langsung? Ya. Menurut beberapa sumber yang saya baca atau saya cari, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, seberat-berat manusia yang menerima siksaan di hari kiamat nanti orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagaimana punya ilmu, jadi kita itu harus mengamalkan ilmu kita kepada diri kita sendiri maupun masyarakat sekitar kita. Jadi ya begitulah pentingnya menuntut ilmu. Berarti doanya dia tuh percuma ya kita menuntut ilmu terus kita tidak mengamalkan ke orang-orang, itu hukumnya kayak ngapain sih menuntut ilmu kalau misalnya tidak untuk diamalkan? Cuma ya. cuma atau tidak mengamalkan orang lain. Ya. Terus yang kedua nih, ada pertanyaan lagi. Jadi apakah menuntut ilmu harus ke lembaga pendidikan? Itu menuntut ilmu tuh harus ke lembaga pendidikan atau tidak sih? Ini ya, dari dalam Islam menuntut ilmu itu boleh dilakukan dari berbagai cara, dari entah itu ke lembaga pendidikan, dari internet, ataupun dari ikut diskusi dalam pembelajaran. Contoh saja ini, dalam kasus ini ada banyak sekali contoh agar kita bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama itu studi mandiri, yaitu kita belajar sendiri entah itu dari internet atau bertanya kepada orang-orang yang mempunyai wawasan yang lebih luas. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan, jadi kita ikut bimbingan ke orang lain, mendaftar terus kita ikut serta dalam diskusi tersebut. Ya, yang ketiga yaitu kita mencari mentor atau pembimbing, jadi kita memanggil seorang yang sudah ahli dalam guru istilahnya dalam hal tersebut untuk datang ke rumah kita untuk membantu kita belajar tentang ilmu. Jadi tidak seharusnya kita pergi ke lembaga pendidikan. Jadi boleh di mana saja, kapanpun, saat waktu kita luang. Berarti kayak misalkan ada apakah menuntut ilmu harus ke lembaga pendidikan, itu berarti bukan sebuah alasan untuk tidak menuntut ilmu Ya, itu ya? Benar. Boleh di mana saja gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu, berikan satu contoh hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Itu tuh apa sih? Ada hadisnya nggak menuntut ilmu? Ada satu hadis dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi setiap muslim yang lahir entah itu dimanapun yang ada di muka bumi ini wajib hukumnya menuntut ilmu, karena sebagaimana ilmu itu penting bagi kita dalam hal kedepannya ataupun dalam mempelajari hal lainnya. Jadi ada tadi di surat di hadis apa? Hadis riwayat Ibnu Majah. Oh, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ya, penting sekali kita menuntut ilmu. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat. Apa sih perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan informal dalam konteks menuntut ilmu? Itu bedanya apa sih?
Bedanya ada dua perbedaan. Yang pertama itu jika pendidikan formal itu kita harus pergi ke lembaga pendidikan. Kita formal itu kita bisa dari itu dari internet, kita bisa di rumah atau ada ataupun kita harus free enggak lah. Jelas. Jadi itu perbedaan pendidikan formal dan pendidikan informal. Berarti kayak gimana ya contohnya gimana? Contoh itu kalau pendidikan formal itu kita harus itu ke lembaga pendidikan. Dan jika informal kita bisa di mana aja dari internet. Bisa dari internet atau dari ikut-ikut kajian diskusi dan lain sebagainya. Berarti kalau pondok pesantren itu masuknya ke Informal. ya. Oh iya itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang kelima. Berikan contoh keutamaan menuntut ilmu. Apa sih contohnya keutamaan menuntut ilmu itu? Keutamaan menuntut ilmu itu ada beberapa. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kewajiban agama. Yang ketiga penjagaan akidah yang benar. Yang keempat pemberdayaan dan kemandirian serta pembebasan dari kekhawatiran dan kegelapan yang akan datang. Sebenarnya ada banyak sih, tapi dari beberapa yang saya cuma saya dapat itu yang saya baca. Selanjutnya yang keenam itu jelasin pengertian menuntut ilmu itu gimana sih pengertiannya? Dari ini ya, dari makalah ataupun yang saya baca, menurut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah dirinya dan tingkat lakunya ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Jadi itu menurut ilmu itu apa ya? Jadi kita itu mencari ilmu untuk meninggalkan kebodohan kita. Jadi agar kita mendapatkan sebuah apa ya, wawasan tentang dunia ini. Jadi ya pengertiannya menurut seperti itulah simpelnya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir itu apakah ada batasan seorang dalam menuntut ilmu dalam Islam? Apa sih namanya? Kayak ada nggak sih batasan orang menuntut ilmu itu? Ada beberapa batasan orang itu tidak bisa menuntut ilmu. Oke, yang pertama itu prioritas agama dan kewajiban. Jadi dalam Islam menjalankan ibadah dan memenuhi kewajiban agama memiliki batas yang tinggi. Jadi agama itu lebih dulu, baru nanti menuntut ilmu. Yang kedua itu keterbatasan finansial. Ya sepertinya itu kita kekurangan. Contohnya itu kita dari kalangan tidak mampu. Jadi kan otomatis kita tidak bisa pergi ke lembaga pendidikan. Tapi kan ada caranya kita menggunakan itu. Internet atau ikut kajian yang seperti saya bilang tadi. Terus perubahan kondisi hidup dalam beberapa situasi, perubahan kondisi hidup seperti konflik, migrasi dan kemiskinan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menuntut ilmu. Faktor ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan akses ke lembaga pendidikan. Jadi kita lagi migrasi, mendapat kemiskinan ataupun itu kita tidak diwajibkan menuntut ilmu. Jadi kita harus menangani hal yang lebih penting dulu. Jadi tidak selalu menuntut ilmu itu harus diutamakan. Ada hal lain yang harus diutamakan. Jadi harus mendahulukan yang lebih penting. Ya, lebih penting. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Sudah. Alhamdulillah. Jadi begitulah konsep menuntut ilmu yang kita ketahui kita bahas pada siang hari ini. Cukup sekian dari saya Dan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.